Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan update perkembangan anggur jenis Harol. Jenis Harol warnanya hijau. Dan ini kita akan coba review dari mulai sistem rambatannya, terusnya tabu lampotnya, dan sistem pemangkasannya. Nah, kita satu-satu dulu. Nah, sekarang kita akan membahas masalah potnya. Nah, di sini kita menggunakan pot berbahan dasar galvanis, jadi besi galvanis yang kita bikin pot. Jadi ukurannya itu 1 meter, 1 meter di sini, 1 meter. Ini 50 dengan ketinggian 60 cm. Nah, di sini wallnya atau temboknya kita menggunakan wood plank. Wood plank itu apa sih namanya ya? Jadi ini untuk talang-talang pada atap rumah. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, dan bahan dasar itu dari semen, jadi bukan kayu. Dan ini ketinggiannya di 2 meter, ketinggian 2 meter. Jadi kita bikin kreasi lah. Jadi kita bikin kreasi mempermudah untuk pohon rambatan yang sistem trellis tapi ditabuh lampot. Jadi rambatannya menyatu pada potnya. Jadi teman-teman bisa berkreasi macam-macam. Nah, di sini sistem rambatannya kita pakai trellis dengan 1 batang utama untuk dijadikan sekunder. Jadi sekundernya itu ada di batang utama. Jadi kita nggak membuat percabangan baru untuk dijadikan sekunder, tapi batang utama yang kita rebahkan untuk dijadikan sekunder. Nah, sekunder ini berfungsi untuk menumbuhkan cabang tersier. Jadi di anggur itu ada batang primer, batang sekunder, dan ini tersiernya. Ini yang ke atas. Nah, tersier ini fungsinya untuk apa? Untuk menghasilkan calon bunga. Jadi bunganya itu nanti ada di batang, di cabang tersier. Nah, batang yang di atas ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan untuk sistem ini, primernya di sini. Jadi nggak ada cabang lagi yang tumbuh di primer, nggak ada yang kita pelihara. Nah, setelah kita rebahkan, kita tumbuhkan tunas-tunas pada batang yang direbahkan. Nah, itu yang kita sebut dengan sekunder. Nah, kita tumbuhkan cabang-cabang yang kita rebahkan ini untuk menghasilkan tersier. Nih, menghasilkan tersier. Jadi cabang yang tumbuh kita pelihara ke atas, kita pelihara ke atas. Nanti kita hentikan. Biasanya kalau Harol saya hentikan di sekitar area rambat yang emang sudah kita sediakan. Ini sekitar kalau dari sekunder ke atas itu sekitar 1,5 meter. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa di 12 daun boleh, 15 daun boleh. Tapi saya biasanya hentikan di bagian atas ini. Jadi sekitar 1,5 meter dari sekunder. Kita hentikan. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat tersier yang lain ikut tumbuh merata. Jadi kalau biasanya tuh suka tumbuh pertama ini duluan nih. Nanti yang ini telat, yang ini telat, yang ini telat, yang ini tumbuh duluan. Nah, jadi biar akan bersamaan. Jadi nanti di saat dia tumbuh sampai 1,5 meter kita hentikan. Biar nutrisinya akan berpindah ke tersier yang lain. Kita hentikan lagi, kita hentikan lagi, kita hentikan lagi sampai semua tersier merata di atas. Nah, di saat merata baru kita melakukan persiapan pembuahan. Jadi kita lakukan untuk pemupukan generatif. Nah, di saat pemupukan generatif, untuk kapan kita pangkas itu kita bisa lihat dari perubahan warna pada batang tersier ini. Nah, jadi kalau batangnya masih warna hijau seperti ini belum boleh melakukan pemangkasan. Jadi kita kasih pupuk generatif dulu sampai batangnya berwarna coklat. Nah, sudah berwarna coklat baru kita melakukan pemangkasan. Nah, untuk varian Harol ini sebenarnya varian yang genjah, mudah dibuahkan, bisa dipangkas di mana aja. Nah, jadi pembuahan pertama di pohon ini saya pangkas di 8 tunas. Biasanya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saya pangkas di sini. Saya pangkas di 8. Nanti tunas yang ini yang kita pangkas, tunas ini akan tumbuh pecah. Bisa dilihat.
nanti yang pecah itu yang akan menghasilkan calon bunga, ngeluarin cabang dan ada bunganya. Itu pembuahan pertama. Nah setelah berbuah panen, itu saya pangkas lagi di bawah untuk pembuahan kedua. Nah saya pangkas di bawah. Nah dia akan menghasilkan bunga juga. Nah pembuahan kedua bunganya ada di sini nih. Nih di sini nih. Pembuahan kedua. Nah pembuahan ketiga ini adalah pembuahan ketiga. Nah pembuahan ketiga kita pangkas di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di 9. Di sini juga di 10. Ini ada yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di 8 sama 9. Ini juga sama. Nah kita pangkas pembuahan. Jadi kita nggak untuk harol ini kita tidak buat tersier baru. Ya, jadi sistemnya tidak membuat tersier baru setelah panen. Jadi habis panen kita nggak foundation pruning untuk bikin tersier baru lagi, nggak. Tapi kita pangkas seperti ini. Ya pembuahan ketiga kita pangkas. Nanti setelah panen, ini menghasilkan bunga semua tersier bisa dilihat. Ini bunganya. Ini juga bunganya. Terlihat di sini tuh. Semua tersier hampir menghasilkan bunga klaster. Nah, setelah ini panen nanti teman-teman, kita akan pangkas lagi di sini teman-teman. Panen selesai, kita diamkan selama 1 bulan, kita cuman siram. Nanti 1 bulan habis itu kita pupuk generatif, baru kita panen. Kita pangkas lagi. Nanti pangkasnya di sini. Nah, rencana saya pangkas lagi di 1, 2 tunas. Pangkas. Ini pangkas di sini, pangkas di sini. Nah ini nanti saya pangkas di sini. Saya buang 1 tersier. Saya ambil yang bawah. Nah ini saya pangkas 2. Yang cuma 1 saya pangkas di sini, pangkas di sini. Nanti di tunas-tunas yang 2 ini kita harapkan akan menghasilkan calon bunga lagi. Jadi pangkas kita berbuah lagi di sini. Nanti berbuah, setelah itu panen kita pangkas lagi di 8. Nanti kita baru ke bawah lagi. Jadi begitu aja selama setahun kita pangkas pembuahan. Habis di 8, 9 kita turun ke bawah, kedua lagi, nanti panen kita ke 8. Jadi seperti itu siklusnya untuk varian harol ini. Yang untuk khusus di tabu lampot ini akan yang sudah berhasil dengan sistem pemangkasan, setiap pemangkasan tanpa menggunakan melakukan pembentukan cabang tersier baru, ya saya baru menggunakan pakai harol ini. Nanti harusnya di semua varietas, termasuk varietas Shine Muscat dan yang lainnya, harusnya bisa seperti ini. Nah ini karena ini varietas genjah, jadi harusnya sih mudah. Jadi teman-teman bisa melakukan yang sama untuk varian harol. Jadi kita habis pangkas, panen, kita istirahatkan, kita generatif lagi, kita pangkas buah lagi, terus menerus. Tapi dengan satu catatan, pohon atau nutrisi harus kita cukupi. Ya, mungkin nanti untuk update berikutnya pemupukannya. Nah, jadi pemupukan ini dalam satu siklus saya cuma 3 kali. Sebelum pemangkasan, habis pangkas, nanti saat variation atau saat pemasakan. Jadi cuma 3 kali dalam satu siklus. Nah, satu siklus itu ada 4 bulan. 4 bulan cuman 3 kali pemupukan. Nanti kita akan share cara pemupukan seperti apa. Jadi nggak pakai pemupukan mingguan, enggak. Ya begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.